Gimana Erik? Yang kutanya sama kau, dalam rangka apa Allah menceritakan itu kepada Muhammad? Karena nggak kulihat di situ Allah menceritakan kepada Muhammad. Gini aja. Di mana di dalam Quran itu bahwa Allah menceritakan kepada Muhammad mana? Oke. Saya punya sama kamu ya, di mana ayatnya? Enggak, sebentar. Di dalam Quran itu, di mana di situ disebutkan di situ bahwa Allah menceritakan kepada Muhammad mana? Oke, saya jelaskan juga. Tolong jawab. Harus satu dong. Jelaskan di mana ayatnya. Yesus mati. Erik. Di dalam Quran itu disebutkan di sebelah mana? Dengan cuma kami bertanya, saya juga bertanya. Enggak, kita fokus kemana-mana. Jangan kemana. Jangan lari-lari gini loh. Kau kan bilang bahwasanya Allah menceritakan lagi kepada Muhammad gitu ya? Gitu. Iya. Iya. Oke, di mana? Surat berapa? Gak perlu surat dong. Berarti kau ngarang, Erik. Gimana sih, Erik? Oke. Tolong jelaskan juga di mana ayatnya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa jangan lari kemana-mana, Erik. Fokus dulu. Fokus. Oke, kau nggak bisa jawab. Kau nggak bisa jawab. Enggak, sebentar, Erik. Kau nggak bisa jawab itu? Saya boleh kita bisa nggak kita berdebat satu lawan satu? Bisa. Makanya di mana di situ dibilang bahwa Muhammad diceritakan sama Allah mana? Saya mau buka live ini. Oke, terakhir. Kalau kau nggak jawab juga selesai ya. Kau bilang bahwasanya Muhammad diceritakan sama Allah tentang adanya malaikat datang kepada perempuan bernama Maria dan seterusnya. Tunjuk di ayat berapa bahwa Allah bercerita kepada Muhammad mana? Itu sudah jelas, Erik. Oke, nggak mampu jawab. Udah, di bawah jawab, Erik. Kau nggak mampu jawab, tidur kau di bawah sana. Makasih Bang Bina Raja Wali, makasih Bang Silalaihi bonekanya atau guguknya, terima kasih ya teman-teman yang kasih gift ya. Terima kasih teman-teman. Syulit nih, sampai ada aku namanya Syulit, saudara Syulit ya. Aduh. Ditanya apa, dijawab apa sama si Erik ini. Aduh. Teman-teman sekalian ya, tadi hari ini saya mendatangi komal-komal mereka, teman-teman. Sudah kudatangi, si Paruk kudatangi, si Zuma kudatangi, siapa lagi? Si Apologet udah kudatangi semua. Mana Ustadz Syarif? Oh iya, Ustadz Syarif di mana Ustadz Syarif? Apakah Anda ada di bawah? Banyak yang merindukanmu ini Ustadz Syarif. Silakan Ustadz Syarif naik ke sini. Si Ripa juga nggak berani. Aduh. Siapa coba? Si Zuma takut. Si Paruk nggak berani. Saya datengin ke channelnya, saya ditendang. Ditendangnya saya, saudara-saudara. Aduh. Sampai ditelepon dia, si Faruk sampai ditelepon dia, habis debat sama saya dia ditelepon dia, halo, halo, oh iya bang, pasti dugaan saya itu, Faruk, kenapa kau masukin RSTV ke channelmu, nanti kau dibikin malu. Iya bang. Aduh. Banyak lah yang request sama saya, kan bang, coba dulu datangi dulu si Paruk itu, coba dulu bang, ku datangi dulu lah beneran lah kalian, sesuai dengan permintaan kawan-kawan ini kan, ditendang. Temanya dia kan siapa Tuhannya Paulus, langsung kubukakan 1 Korintus 8 ayat 6, kubacakan langsung sama dia, ya kan? Bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Wah, langsung selesai kan? Faruk, siapa Tuhannya Muhammad? Langsung meninggal. Kau tunjuk ayat di Quran, kalau ada Muhammad ngomong bahwa Tuhannya Allah, saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Kalau ada di Quranmu itu Muhammad ngomong bahwa Tuhannya dia adalah Allah. Paruk, aduh. Herman saya dengan kalian ini. Sudahlah didatangi ke komalnya, nangis. Paruk. Selamat sore Bang Edis. Selamat sore, Muslim, Kristen Bang.
Mukmin Bang Edis. Muslim. Nah ini baru kita diskusi. Jadi gimana nih ceritanya? Siapa lah jagoan kalian dulu, satu dulu, siapkan dulu. Gimana nih? Udah nggak ada lagi yang ini. Nggak ada lagi yang berkualitas, gimana nih? Jagoan apa maksudnya Bang Edis? Maksudnya pendebat kalian yang paling memahami Quran, yang paling memahami Bible gitu. Siapa? Soalnya semua udah meninggal ini, gimana? Si Juma, ku bilang, ayo kita diskusi apa temanya. Temanya tentang kitabmu yang menjiplak Bible. Ayo, langsung dibilang sama dia. Coba siapa ini ya, buktikan, siapa namanya, bla 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 bla, kata dia. Kutanya, emang penulis kitabmu jelas siapa yang nulis? Ku bilang, kok kau minta siapa namanya? Karena penulis kitabmu nggak jelas siapa namanya, gitu. Langsung dia curhat terus di situ, curhat terus dia. Oke, nggak jelas. Kutanya sama kau, coba kau bantuin dulu Juma. Penulis. Pandangan kita gini Bang Edis, nggak ada yang perlu kita ikuti itu Bang Edis. Maksudnya gimana? Ya orang-orang tuh yang nggak jelas juga dia. Nggak jelasnya gimana? Ya pakai hawa nafsu aja dia ngomong Bang Edis, bukan pakai data Quran dia. Jadi kau sudah mengakui bahwa si Juma Paruk dan kawan-kawan adalah orang-orang nggak jelas? Orang-orang nggak jelas? Ya nggak jelas Bang Edis. Kenapa kau sampai bilang begitu? Jangan-jangan kau Kristen lagi nih ah? Ya, coba dulu buktikan. Kalau memang jelas dia Bang Edis, dia harus pakai Quran dia Bang Edis, harus betul-betul petunjuk dia Quran gitu. Iya, masalahnya gimana mau petunjuk Quran? Banyak yang nggak dijelaskan oleh Quran. Ya misalnya kayak apa Bang Edis kan, kalau pendapat kalau menurut hawa nafsu itu kan nggak dibenarkan, itu kan udah mengada-ada akhirnya ceritanya. Iya, maksudku gini loh, bro. Kalau Anda sebagai Muslim, Anda menggunakan Quran, bagaimana mungkin Anda bisa berdiri? Betul Bang Edis. Kita gini Bang Edis, kita kan iman kepada kitab-kitab. Ya kalau seorang iman itu harus dipelajari semua, jadi nggak ada hambatnya gitu. Iya, abang kan Muslim. Nah, abang sendiri kan ingin supaya Anda itu menggunakan Quran saja. Tidak Bang Edis, kalau kita Muslim tidak, kita harus mempelajari kitab-kitab semua Bang Edis. Kitab-kitab Injil, Taurat, Quran, ibaratnya Quran ini kan perkataan penyempurna. Tadi penjelasnya Injil gitu, ya, dan Taurat gitu, harus dipelajari gitu, biar kebenarannya jelas Bang Edis. Kebenarannya maksudnya? Ya kalau Quran ibaratnya cuman menjabarkan nggak detail gitu. Tapi dalam Quran tertulis bahwa itu detail, gimana? Ya ibaratnya kan kitab, kalau di Islam kan nggak kitab Quran aja gitu, ada ini Taurat gitu. Aku lihat abang ini maju kena mundur kena loh. Maju kena, belain Juma kena. Bela diri sendiri juga kena, ini gimana bang ini? Gimana kena Edes? Abang bilang bahwasanya seorang Muslim itu harus merujuk kepada Quran saja, betul? Betul nggak? Kalau pandang kita nggak sekarang Bang Edes, maksudnya harus yang kitab-kitab yang kita imani Bang Edes. Iya, kitab apa kan itu? Di Quran kan ada tuh kitab Injil, Taurat gitu. Mana kitab Taurat, kitab anunya, kitab Injilnya mana? Ya Quran ini membenarkan kitab, ya di surat ini tuh Bang Edes, apa namanya, Al-Baqarah. Ya kita kurang apa juga Bang Edes, tapi gitulah bunyinya, kita harus iman kepada Taurat dan Injil yang telah diturunkan gitu. Iya, bunyinya bagaimana itu di situ? Tunggu ntar Bang Edes ya. Sebentar. Ini udah makin banyak ini aliran-aliran yang anu karena sering mendengar debat-debat begini jadi banyak yang ini nih. Makin nggak jelas saudara-saudara. Tes dulu jelas nggak Islamnya? Iya. Coba nggak jelas, coba buktikan dulu lah kepada kami lah bahwa Anda Muslim, coba. Halo, nggak jelas?
Halo? Halo? Yes. Iya, gimana? Gimana? Coba buktikan dulu lah kepada kami bahwa Anda Muslim lah, coba. Harus iman kepada kitab-kitab yang sebelum engkau gitu Bang Edis. Jadi harus iman juga kita sebelum kitab Al-Qur'an nih gitu. Iya, kitab apa itu? Injil, Taurat. Iya, mana kitabnya? Ya harus kita inilah Bang Edis, harus dipelajari lah. Iya, mana kitab yang harus dipelajari itu mana? Maksud Bang Edis? Tadi kan abang bilang, abang kan percaya Quran. Nah, di dalam Quran itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Betul? Ya betul. Nah. Kitab sebelumnya itu apa? Injil. Mana Injilnya? Ya kalau seorang ya Muslim dia harus dipelajari berarti itu Bang Edis, kan itu perintah. Iya, mana Injil barangnya mana? Jadi aku lihat Bang. Aku lihat Bang. Nah, ya kalau Mana? seorang penyampai sekarang kan itu dibatasin Bang Edis, nggak boleh kita ya Quran aja katanya kan. Jadi Iya, jangan ngomongin orang Bang, jangan ngomongin orang. Gini loh, Anda kan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Injil. Sudah? Ya, Nah, ya. Injilnya mana? Yang Anda disuruh beriman kepadanya itu mana? Ya harus pelajari lah Bang Edis. Iya, di mana Bang? Gimana kita mau pelajari barangnya nggak ada? Tidak, itu kan sama Bang Edis isinya Bang Edis. Maksudnya persamaannya ada. Gimana kita mau bilang sama isinya? Anunya barangnya aja nggak pernah dipegang, gimana? Ya, itu tergantung orangnya lagi Bang Edis, mau belajar enggak dia gitu. Kalau orang yang nggak mau belajar gimana mau tahu dia? Iya, abang lah kutanya, ya kan? Di mana barangnya sehingga biar kita pelajari di mana? Ya misalnya contoh kayak gini lah Bang Ede, contohnya. Kalau ingin selamat ikutilah Yesus misalnya kan. Kalau di Quran kan ini kul in kuntum tuhibunallah, jika mau selamat ikutilah Rasul. Kan kayak gitu berarti kan sama isinya gitu Bang Edis. Ya itu tergantung orang yang berpikir lagi Bang Edis Iya, mencari. masalahnya ngikutin Yesus dengan ngikutin Muhammad nggak sama, jauh berbeda, bertolak belakang. Gimana sih abang nih? Bang, ngikutin Muhammad sama ngikutin Yesus itu ibarat kata satu ke utara, satu ke selatan. Apa perbedaannya Bang Edis? Perbedaannya, kalau ngikutin Muhammad, Anda nanti nyium batu ke Arab. Enggak. Kalau mengikuti Yesus enggak. Enggak, kalau di Quran kan nggak ada tuh cium batu di Arab tuh nggak ada gitu. Iya, tapi kan sebagai Muslim kan kau mempercayai bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu tertulis di hadis. Sulit Ya, ini, sulit ini. Oke, ku sapa dulu. Ada Anatan, Muslim Kristen Bang. Ini kayaknya yang tadi yang di channelnya Iya. Cuma. Iya betul Bang. Oh, gimana tadi setelah aku tinggal tadi Bang? Itu tadi makanya saya bilang kalian pengecut, kalian semua saya bilang. Kok kalian beraninya apa dialognya? Nggak bisa kerjasama, artinya kalian rame-rame sini kalau apa kan kalian nyerang semua, kroyok-kroyokan. Coba dulu Iya, dibuat dua makanya- Kristennya, dua Islamnya coba. Iya. Kondusif sedikit kenapa Juma? Dari dulu Juma kok kayak gitu dialognya saya bilang. Iya, makanya aku bilang kan, kalau aku debat sama mereka itu, kalau ada rame-rame gerombol-gerombol di situ, sengaja yang lain tuh kusuruh turun karena pengalamanku apa, ketika aku ngomong yang lain ganggu gitu loh. Iya, Gitu. itu dia. Tadi saya sebenarnya cuma klarifikasi di mana si Juma itu kan selalu koar-koar itu tentang Galatia 3:13 itu tadi. Yang bahasa Yunaninya silon itu kan memang pohon. Iya, nggak ada Pohon. kaitannya itu Bang dengan Islam Bang. Jadi kalau diskusi itu harus ada kaitannya dengan Islam Bang. Nggak minimal gini Bang Edis, kita Kristen juga jangan sampai di framing-framing di mana-mana Yesus seolah-olah yang sebenarnya digantung di pohon menurut ayat 13 itu. Sebenarnya kan ayat 13 itu kan hanya menjelaskan ada tertulis satu peristiwa bahwasannya orang yang sedang tergantung di pohon, itu maksudnya bukan berarti Yesus yang di pohon, itu bukan menarasikan tempat. Artinya ketika dialog, banyak teman-teman Kristen kadang naik melawan Juma ini
Jadi seakan-akan yang sebenar faktanya Yesus itu di pohon gitu. Menurut Galatia 3:13 itu. Padahal Galatia 13 itu bukan menjelaskan tempat dan keadaan pada saat itu. Untuk itu sebenarnya tadi pertama tujuannya. Jadi saya lihat Edis naik tadi kan, naik ini bro, ini lah ini pikirku kan. Jadi ternyata itu tadi nggak kondusif kan, nggak kondusif. Tentang Lukas tadi ya, Injil Lukas tadi ya. Itu yang tadi ditanya, Quran mirip Injil Lukas tadi ya. Itu cuma berani nggak naik kemari ya? Enggak akan berani. Ya, walaupun begitu kita berharap lah. Kita berharap suatu saat dia berani datang ke sini. Dia kalau ke channel-channel lain kulihat berani dia datang ke channel lain. Ke channelku dia belum, sampai detik ini belum berani dia. Belum berani dia. Oke, hanya begitu Bang Nathan. Oke Bang. Ayo, Oke Bang Nathan. Kuturunkan Bang Nathan ya. Yuk. Oke Bang Nathan, terima kasih Bang Nathan. Oke. Gani, Muslim juga ini Gani ya. Ya. Gimana itu Gani? Ini temanmu ini di atas ini Muslim ini, tapi dia gimana ini? Katanya nggak percaya lagi sama hadis, si Juma, si Faruk itu orang-orang nggak jelas katanya gimana? Nggak jelas gimana, saya soalnya kalau Zuma sama itu saya nggak kenal, nggak pernah lihat, nggak tahu dia aja, saya nggak tahu dia siapa. Iya, karena saya nontonnya nggak pernah nonton dia. Oke lah. Terus gimana nih menurut temanmu ini nggak jelas? Tapi kok namanya sendiri nggak jelas gitu loh? Coba dikonfirmasi dulu lah. Konfirmasi dulu Gani. Coba gini. Iya namanya pun udah nggak jelas gitu loh. Namanya pun udah nggak jelas. Jadi aku sanksi. Coba Gani pastikan dulu kalau dia ini Muslim coba. Enggak, ada satu kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh umat Muslim. Silakan. Coba kalau dia Muslim, coba syahadat. Bisa nggak? Silakan, nggak jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, Muslim nih sah nih Muslim. Oke, menurut Anda. Oke, menurut Anda nggak jelas bahwasanya seorang Muslim itu tidak boleh percaya kepada hadis ya? Ya, betul Bang Des. Kata siapa? Salah itu. Itu bisa saya koreksi. Berdebatlah dulu kalian, aku menonton dulu lah, istirahat dulu aku. Kalian dulu coba. Gimana koreksinya Bang? Gimana penjabaran Abang ininya? Oke, gini. Pertama, kita tuh suruh beribadah kepada Allah. Satu, itu ditulis pada Al-Quran. Ya. Nah, yang menjabarkannya kita harus ngapain, kita harus sholatnya gimana, itu Rasulullah yang mengajarkan. Tapi dia tidak dijabarkan di Al-Quran. Dan itu dijelaskan semua kepada hadis. Itulah makanya kenapa ada hadis itu dikatakan sabda Nabi. Ada sabda Nabi, ada sabda Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau di hadis itu disebutkan sebutannya sunnah. Ya, jadi kita bertanya sama Abang lagi nih. Yang mana ibaratnya hadis menurut Abang paling benar, nggak bisa ditolak ibaratnya kebenaran dia? Kebenaran apanya? Kebenaran isi hadis itu yang nggak bisa ditolak. Coba Abang jabarkan. Kebenaran yang meyakinkan Bang, nggak tele-tele gitu. Oke, salah satu contoh aja. Hadis itu kan berisi sabda Nabi ya, berarti kan sunnah ya. Dikatakan di situ kita harus dianjurkan melakukan puasa Senin Kamis. Benar? Ya kalau kita nggak dapat sama kita tuh Bang, nggak ada ininya tuh. Kan gak wajib, cuma dianjurkan. Bukan gini Gani, Anda tidak maksud yang ditangkap gini loh Gani. Menurut gak jelas ini yang dia Muslim ini, Anda sudah percaya dia Muslim kan? Iya, harus ada tadi. Dah. Oke. Menurut dia hadis itu semua isinya bohong. Jadi jangan kau bilang bahwa Muhammad ngomong begini ngomong begitu, karena dia bilang itu isinya bohong semua. Betul nggak jelas? Ya betul Bang Des. Tuh gimana itu? Bentar. Kalau Anda tidak percaya dengan perkataan sabda Nabi, berarti Anda meragukan syahadat dong. Meragukan syahadat. Apa bunyinya Bang? Coba bilang Bang. Coba syahadat itu artinya apa? Aku percaya Allah itu Tuhan dan Nabi itu utusan Allah. Kan hadis itu kan hadis dari Rasulullah. Rasulullah kan mendapatkan itu semua perintah dari Allah juga. Kalau Anda tidak percaya dengan hadis, berarti Anda tidak percaya dengan syahadat dong. Bang Edes, tolong apa Bang Edes, kalau tahu Bang Edes, kayak mana tuh Bang Edes? Nah iya itu aja dulu.
Logikanya di situ dulu. Hadis itu kan sabda Nabi. Kalau Ya. Anda tidak percaya dengan perkataan Rasulullah, berarti Anda tidak percaya dengan syahadat dong. Itu dulu. Enggak, maksudnya tolong gimana maksudnya? Enggak gini Bang Edes, kita tentang masalah syahadat dibilang Abang Gani ini Bang Edes, kita apa namanya? Kalau di Quran kan bukan syahadat Bang, itu persaksian Allah dan Rasulnya itu Bang. Enggak, sekarang gini. Allah mengutus Syah- Rasulnya, kan itu persaksian itu gitu kan? Iya. Berarti Ya itu udah jelas Bang, kalau di Quran itu udah Sebentar. jelas, nggak pakai hadis lagi tuh Bang. Sebentar dulu. Enggak. Syahadat itu arti secara detailnya apa? Kan tiada Tuhan selain Iya, Allah dan saksi saya itu Bang percaya ya, Rasulullah. saksi. Ya, Allah mengutus Berarti kalau Rasulnya Anda- itu persaksian kita gitu kalau, kan? kalau Anda percaya dengan utusan Allah, Ya. berarti anda percaya dengan sabdanya utusan Allah juga dong harusnya. Ya kalau masalah Quran itu kan udah detail tuh Bang. Kalau Allah mengutus Iya. Rasulnya, kita tuh udah wajib ini tuh taati itu gitu. Iya, tapi kan Rasulullah ini kan utusan dari Allah nih. Ya, Anda percaya betul. nggak Rasulullah itu? Berarti harusnya Anda mempercayai perkataan beliau juga dong harusnya. Yang mana perkataan yang benarnya mana Bang kalau di hadisnya itu yang kita tanya sama Bang tadi. Yang mana paling benar yang nggak bisa dibantah? Sabda Nabi itu semuanya jatuhnya sunnah. Kan perintah kan Ini yang ditanya nggak nyambung juga. Gan ini juga ditanya nggak nyambung juga ini Gan ini. Ini yang bertele-tele nanyanya. Soalnya nggak ada. Iya, gini nggak bisa intinya percaya kalian Quran berdua pakai ini hadis. bikin saya pusing. Gini loh. Kalau nggak jelas ini bilang begini bahwa perkataan Muhammad yang tidak ada bantah-bantahannya adalah apa yang tertulis dalam Quran. Nah, sedangkan Gani bilang ada perkataan Muhammad lagi yang bukan Quran, namanya hadis. Nah, sekarang yang mana yang lebih layak dipercaya yang nggak ada bantah-bantahan? Menurut nggak jelas itu adalah Quran. Ya kalau Quran nggak bisa dibantah, udah. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaannya begini. Kalau nggak jelas ini nggak percaya hadis, bagaimana caranya bisa sholat? Nah, kalau Gani ini nggak percaya bahwa hadis itu bohong, bagaimana isi Al-Quran itu bisa benar? Karena di Al-Quran dikatakan kita harus mengikuti ajaran perintah ikutin sesuai dengan Nabi Ibrahim. Di situ ditulis kita harus sholat, beribadah. Nah, perintah sholatnya itu gerakannya kayak gimana? Ya itu dijelaskan sama Rasulullah. Oke, gini, Melalui Gani, hadis. menurut kamu Quran itu jelas detail nggak? Detail. Detail, kita penjelas nggak? Ya. Nah, kenapa kau bilang Quran nggak jelas? Karena udah nggak jelas. Coba jelaskan sholat menurut Quran. Sejelaskan apa aja bacaan sholat waktu menurut Quran. Itu tidak dijelaskan di Al-Quran, di hadis. Cuma Iya, berarti perintahnya kau bilang sholat. Quran nggak jelas. Gimana sih? Berarti kau bilang Quran nggak detail. Jadi Kan kalian saya berdua ini dua-duanya akan babak belur. Enggak, gini. Saya jelaskan dulu sedikit. Sebentar, Gani, pelan-pelan Gani, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Menurutmu Quran itu kitab yang detail dan memberi penjelasan atau tidak? Iya. Oke, artinya kalau kau mau sholat, baca Quran atau baca buku lain? Kalau perintah sholatnya di Al-Quran lah. Aduh, gimana sih ini orang nih? Gani, Nah, perintah sholat. perhatikan satu kali lagi. Kalau habis ini kau berbelit-belit sudah selesai kita diskusi. Gini, Ya. menurut temanmu yang Muslim nggak jelas, menurut si nggak jelas, Bang, aku Iya, panggil namanya siapa jelas. ini Bang namanya? Masa jadi nggak jelas Bang nama Abang ini? Iya, jelas aja Bang. Dia nggak jelas dia. Nggak jelas. Emang nggak Emang jelas nggak aja lu Bang Edes, bilang lu Bang Edes. Oke, nggak jelas ngomong bahwasanya Quran itu adalah kitab yang detail, kitab yang memberi penjelasan. Kalian berdua percaya itu? Sudah? Nah, akibat yang demikian itu, maka nggak jelas ini membuang semua hadis itu. Dibuang semua hadis itu ke tong sampah karena apa? Karena Quran lah yang memberi penjelasan, bukan hadis. Nah, Oke, bisa Gani, dijawab. sebentar, Gani, Oke. kau kan percaya sama dengan nggak jelas percaya bahwasanya Quran itu kitab penjelas, betul? Ya. Oke, coba jelaskan bagaimana tata cara sholat, apa bacaannya menurut Quran? Bentar. Enggak, jangan itu dulu kita bahas. Ah, kan? Tunggu. Boleh saya jawab? Enggak tuh dijawab. Kau mau jawab apa? Orang kau nggak bisa jawab menurut Quran, gimana sih? Nah,
Bisa. Bentar, saya Gimana? nanya nggak jelas dulu. Saya nanya nggak jelas. Rukun Islam itu ada berapa? Enggak, kalau kita gini jawabannya, Enggak, Bang. dulu. Enggak, saya nanya dulu. Rukun Islam ada berapa? Dengar kita dulu, Bang. Enggak, saya jawab dulu. Kalau anda muslim bisa jawab. Rukun Islam ada berapa? Dengar dulu, kalau kita Enggak, gini penjabaran dengar kita. dulu. Dengar dulu. Berarti anda Dengar nggak bukan baik-baik, muslim ini. baik-baik. Enggak, Ya, sudah, kita saya nanya jabarkan, dulu. Bang. Jabarkan kayak gini. Enggak, Kalau- nggak usah jabarkan. Tar dulu. Sebentar. Saya nanya dulu. Rukun Islam ada berapa? Itu dulu jawab. Itu dulu. Penting. Itu dulu jawab. Rukun Enggak, Islam dengar ada berapa? dulu, Bang. Dengar kita dulu, Bang. Dengar kita Enggak, dulu, Bang. Jawab dulu. Ini menjawab pertanyaan kamu nanti. Saya mau nanya dulu. Rukun Islam ada berapa? Kita masalah pondasi dulu, Bang. Pondasi enggak tiang Iya. dulu, Bang. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Jawab dulu. Makanya aku bilang nggak jelas ini pun gini. Sebentar, aku kali ini sebentar. Aku kali ini sebentar Gani. Iya Gani sebentar. Dia kan udah nggak bisa jawab gini. Jadi Gani, kalau kau bilang rukun Islam, iya gini. Kalau kau bilang rukun Islam, sebentar Gani. Kalau kau bilang rukun Islam itu ada 5, sebentar gini. Kalau kau bilang rukun Islam itu ada 5, sekarang nggak jelas saya wakili. Di ayat berapa rukun Islam itu ada 5? Di Quran surat berapa ayat berapa? Nah, rukun Islam itu pertama syahadat. Kedua Iya, sholat. sebentar di Dengar- ayat dengar Quran dulu. surat berapa? Sebentar. Di Quran surat berapa ayat berapa yang bilang rukun Islam itu ada 5? Nah, Kak, googling dia. googling. Ayat berapa? Hah? Bentar. Saya buka Quran dulu Nah, pelan-pelan. silakan. Kau dengar. Kalau kau bisa temukan di ayat Quran rukun Islam ada 5, gitu tulisannya. Aku ngesot dari Sabang sampai Merauke. Ngesot aku dari Sabang sampai Merauke. Percuma kau cari-cari itu, Gani, nggak bakal ketemu. Orang memang nggak ada kok, gimana? Ada. Di mana? Quran surat berapa Bentar. ayat berapa? Sebentar, saya lagi buka Quran pelan-pelan. Bukan buka Quran, kau Google. Enggak, Lagi googling. Ya udah. Dia punya Quran. Ya udah, Kak, dengar. Sambil kau buka Quran, sambil aku ngomong gini. Kalau Gani menemukan ayat Quran yang berbunyi rukun Islam ada 5, saya Edis TV akan ngesot dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengar itu. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, di surat berapa? Jangan dipotong. Hmm. Oke. Saya mau jawab dulu tapi jangan dipotong. Boleh? Hmm, Matikan mikrofonnya. Silakan. Matikan mikrofon. Rukun Islam itu ada 5 dan perintahnya adalah Ayatnya mana? Ayat. Al-Baqarah ayat 43. Baca. Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Mana Itu di situ ada? soalnya Mana di situ rukun Islam ada 5 mana? Ya Quran sudah dijelaskan semua, ada haji, perintah haji kan. Kau bilang Quran kitab yang jelas. Kau bilang Quran kitab yang menjelaskan, ternyata congormu yang menjelaskan. Kalau Kan Anda kau katanya udah bilang baca Quran Quran, 2 dengar. tahun. Kalau kau bilang Quran itu kitab yang menjelaskan, biarlah Quran itu yang menjelaskan, bukan kau yang menjelaskan. Anda saya jelaskan dulu. Anda berarti belum Ini belajar agama, namanya nggak kau dalam. nggak percaya sama Quran, makanya nggak jelas bilang kau itu nggak jelas. Tapi nggak jelas pun juga dia salah kena. berarti. Dia salah berarti. Oke, sebentar saya tanya sama nggak jelas. Gini problemnya bro. Ya, Bang Edis. Ada satu peningkatanmu bahwa kau mengatakan Quran itu adalah kitab yang jelas, terperinci, dan itulah kenapa kau tidak percaya lagi dengan hadis, betul? Ya, betul. Oke, yang menjadi pertanyaan begini, kalau kau nggak percaya dengan kitab-kitab selain Al-Quran, nggak percaya dengan kitab-kitab ulama, nggak percaya dengan kitab-kitab hadis, Ya. yang jadi masalah begini, bagaimana caranya kau sholat? Bacaannya apa? Gini Bang Edis, kalau kita harus pengenalan diri kepada Allah dulu Bang Edis. Dasar lah ibaratnya, pondasi. Kalau ibarat dibilang hadis gimana mau sholatnya? ustad kan, kalau dibilang ustad kan Bang Edis kan sholat ini tiang agama. Kalau nggak ada pondasi gimana berdiri tiang? Jadi Ya, Oke, orang nggak percaya hadis, sholat gimana? jadi ku tanya dulu sebentar, nggak jelas. Jadi Anda nggak kayak cuci tangan, kumur-kumur gitu, terus Nggak, habis itu. yang penting Anda ini- seperti itu nggak?
gini dulu Bang Edi, sebelum kita sholat kita harus bersih dari Enggak, sebentar Bang. Sebentar gini. Sebentar Bang, Anda Muslim, Anda melakukan itu enggak? Cuci tangan, terus cuci muka, cuci telinga, cuci siku, terus Anda ruku, sujud di masjid. Anda melakukan itu enggak? Sulit Bang Edi. Loh. Enggak, Anda lakukan enggak? Anda lakukan enggak itu? Kalau kita nggak ada kita lakukan Medes. berarti bukan muslim dia. Oh, dia tidak melakukan itu. Tapi bukan muslim dia, cuma Islam KTP doang. Kenapa Anda tidak melakukan itu, Bang? Itu perintah dalam. Enggak, sebentar, dalam- enggak jelas kok yang kutanya. Kenapa enggak jelas Anda tidak melakukan itu? Kenapa? Oh itu kalau menurut kita ibaratnya nggak mencontoh Rasul lah ibaratnya ininya Bang Des. Cara Atau sholat. siapa? Rasul aja sholat kok, situ enggak, gimana? Makin pusing saya ini dengarnya ini. Orangnya itu nggak jelas. Orangnya juga nggak jelas nih. Muslim masa nggak sholat? Udah tahu itu rukun Islam kedua, suruh sholat. Rasul aja Nabi itu sholat, masa situ enggak? Berarti Anda bukan Muslim dong. Bukan Bang, ini masalah hukum dulu Bang. Hukumnya apa namanya? Hukumnya apakah ibaratnya Bentar. Anda nggak tahu berdasar nggak? dulu Bang, harus berdasar dulu. Nggak usah Dasarnya sekarang berdasar. hukumnya Sekarang saya apa? tanya. Nah, Enggak, saya tanya dulu. Pernah Nah. dengar nggak Rasulullah disuruh Allah sholat 50 waktu, berkurang jadi 5 waktu? di mana Qurannya Bang? Isra Miraj. Qurannya mana? Google dong. Coba Anda Bang punya Quran nggak? detil, Bukan Muslim berarti. coba Bang detailkan pakai Quran. Makin pusing ya mereka ini. Muslim nggak sholat, Rasulullah di Iya, sholat. Gani, Berarti kamu Anda nggak akan berarti temukan bukan itu di Quran, Gani. Yang dikatakan nggak jelas itu benar. Kamu nggak akan temukan itu di Quran itu. Bahwa Muhammad disuruh sholat 50, lalu diturun, ditawar jadi 40, tawar jadi 30, tawar jadi 5. Enggak, itu nggak ada di Quran. Perintahnya cuma suruh sholat, tapi nggak disuruh berapanya. Makanya Iya, dijelaskan sholatnya juga. gimana? Gimana sholatnya? Ya Rasulullah yang mengajarkan, makanya disebutnya hadis. Berarti bukan bukan Quran yang kita menjelaskan. Quran itu perintahnya suruh sholat, tapi yang ngajarin Rasulullah. melalui Iya, hadis. Quran kita penjelas nggak? Kan jelas suruh sholat, bener nggak? Iya, Ada sholatnya perintahnya, gimana? Ya, Rasulullah yang ngajarin. Iya, berarti Karena bukan Quran Quran yang itu- menjelaskan. Yang menjelaskan Rasulullah, tapi perintahnya dari Allah. Berarti Allah bukan itu Quran nggak- yang Quran bukan kita penjelas. Jelas lah, Rasul sholat, Ah. jelas ada perintahnya. Enzo gimana Enzo itu coba? Enzo gimana? Enggak, saya kalau sama orang gak jelas nih saya nggak mau debat nih. Dia ilmunya nggak ada. Ilmu agamanya Iyalah, nggak ada. kalian Sama berdua orang bikin saya kalian berdua bikin saya pusing ini. Yang satu juga nggak, kalau begini, sama yang Anda satu saya juga mau, kalau sama begitu. Anda saya nggak. Masa Muslim nggak sholat gimana? Dibilang oh saya nggak ikutin ini ya, berarti Anda bukan Muslim. Orang perintah sholat itu nomor 2 kok. Enggak, tapi saya bisa bela dia bahwasanya dia mengikuti Quran. Berarti dia nggak belajar agamanya kurang, nggak belajar belajar agama. Dia mengikuti Quran. Oke lah, enak. Muslim? Suruh ngaji dulu lah dia. Suruh ngaji dulu. Muslim bang. Muslim. Itu gimana nih kalian berdua nih? Jadi saya jadi pusing nih. Satu bilang nggak usah percaya hadis, satu bilang percaya hadis. Ini yang mana ini kalian ini? Aku mau tanya soal pemahaman yang abang buat tadi nih. Aku jangan bahas ke situ dulu lah. Pokoknya gini kan, menurutlah pemahaman abang gitu. Berarti aku juga bisa tanya dong, di mana Alkitab menyuruh gereja gitu. Apa? Ini suara gitu, siapa yang Bang. berisik-berisik ini? Kalau menurut abang itu kan, Oke, kayaknya nggak jelas sedang sibuk ini. Biar saya turunkan dulu ya. Hah?